Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor. Saya tinggal di Bogor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara termudah untuk melakukan pengaturan bandwidth yang diterapkan pada jaringan kecil sampai menengah. Yang tentunya untuk mengatur pemakaian bandwidth upload dan download pada setiap user. Berikut di sebelah kiri saya terdapat topologi jaringan kecil. Sudah terlihat ya. Di sini bandwidth yang dikeluarkan dari service provider hanya 1 Mbps. Bagaimana caranya untuk memecah bandwidth ke dalam 4 user? Tentunya kita membagi bandwidthnya menjadi 256 kbps. Nah, topologi di samping, jika semua komputer menggunakan bandwidth, maka semua user akan mendapatkan alokasi bandwidth 256. Ngerti ya? Oke, lanjut ya. Kemudian bagaimana jika tiba-tiba user 1 dan 2 yang menggunakan bandwidth? Maka hanya ada 2 user yang menggunakan bandwidth. 3 dan 4 nggak ada kan? Maka hanya ada 2 user yang menggunakan bandwidth. Maka keduanya akan menggunakan 512 kbps masing-masing. Lanjut. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan apa lagi nih? Bagaimana ya kan? Jika tiba-tiba user 2 berhenti menggunakan bandwidth yang semulanya keduanya dapat 512 kbps, maka alokasi bandwidth tersebut akan diberikan kepada user 1. Maka user 1 akan mendapatkan atau menggunakan alokasi bandwidth 1 Mbps. Oke, kita lanjut mungkin ke prakteknya ya. Di sini saya menggunakan Mikrotik Cloud Core Router CCR 1109. Apakah mau dilihat? Oke, saya perlihatkan sebentar. Berikut Mikrotik-nya. Insya Allah nanti di bawah Mikrotik ini ada switch ya. Oke, switchnya yang biasa mungkin, yang nggak bisa di manage, unmanage. Switchnya seperti ini. Nanti komputer-komputernya tersebut akan terhubung ke dalam switch ini. Baik, sebentar saya rapikan dulu kabel-kabelnya. Mari kita lanjut. Pertama-tama kita melakukan konfigurasi dasar pada Mikrotik. Sebentar saya mau melakukan konfigurasi dasar pada Mikrotik ya. Ini konfigurasi networknya saya hapus dulu. Saya mau memasukkan IP yang diberikan oleh ISP. Masuk ke Ethernet 1, kemudian apply, kemudian oke. Kasih. Kemudian setelah itu kemudian kita setting bootnya.
play. Oke. Ya, coba kita ping dulu. Oh, kita masukkan dulu sebelum masih password. Ada ngetik. Oke. Kita singkat. Oke, sudah ganti password. Kemudian kita ping dulu nih ke gateway. Sip, terhubung dengan gateway. Kemudian kita setting DNS-nya. DNS-nya kita menggunakan DNS Google sajalah. Jangan lupa klik allow remote. Coba kita tes. Sudah reply ya. Lanjut kita konfigurasi ke firewall. Jangan lupa, biar nggak lupa. Oh, harusnya satu dong. Pilih play. Oke. Udah selesai ya. Kemudian kita coba untuk membuat DHCP server. Pilih yang Ethernet 2 ya. Kemudian ke klien. Next. Oh, jangan dulu, kita belum dapat konfigurasi IP. Kita kasih IP 10.10.10.1/24 saja. Kemudian masuk ke Ethernet 2 ya. Play. Oke ya, sip. Kemudian kita konfigurasi DHCP servernya di Ethernet 2 yang terhubung ke klien. Next. Oke. Next, kita nextkan saja. Oke, kita sudah terhubung. Oke, kita lanjut belajar bagaimana cara manajemen bandwidth pada Mikrotik. Pertama-tama kita setting dulu nih limit ya. Limit deh pada network kita. Stage 24, kemudian limitnya karena kita dapat dari ESP 1 Mbps. Oke. Kemudian klik apply. Oke. Kemudian lanjut lagi. User 1. User 1 tadi IP-nya 192.1.10.10. .10.10 ya. Masukin maksimal limitnya 1 mega. Kemudian klik advance. Kemudian pilih 256 ya. Kan dibagi 4 komputer. Kemudian pilih parent ke all limit. Kemudian klik play. Oke. Satu sudah ya. Kita besarkan saja. Kemudian lanjut klik untuk user kedua ya. User 2 IP-nya 10.10.10.20. Masukin lagi Kak. Target upload 1 mega, benar juga 1 mega. Kemudian pilih 256 aja bagi 4 komputer. Parent ke all limit. Kemudian play. Oke ya. Siap.
Kemudian masukin juga user 3 ya, masukin aja IP-nya titik 10.10.30. Ini IP di masing-masing komputer ya. Masukin juga ini 1 Mbps, kemudian pilih advance seperti yang tadi, kita limit di 256 karen ke all limit, kemudian klik play. Oke, lanjut lagi, satu lagi user 4 terakhir ya, user 4 titik 10.10.40 ya IP-nya. Masukin lagi maksimal limitnya 1 Mbps, kemudian maksimal limit downloadnya 1 Mbps, kemudian pilih advance sama juga 256, kemudian parennya ke all limit, play. Oke, kita lihat ya. Di sini kita lihat lagi, show column aja, pilih yang ini, upload, kemudian pilih show download juga. Ini terlihat ya, bisa dilihat nih pada user 2 nih. Kita lihat nih, ketika satu orang yang aktif, maka dia akan mendapatkan bandwidth sebesar 1 mega. Nah, kita lihat monitoring sama-sama. Coba kita buka YouTube. Mau deh, coba ya, sebagai contoh ya, ini IP laptop saya nih. Saya sendiri yang aktif bisa dapat hampir mencapai 1 Mbps ya. Jika keduanya aktif, biasanya masing-masing dapat 500 Mbps. Tuh, mulai ya, 500 Mbps ya. Dua aktif nih. Coba yang jika user 3 aktif nih, bisa mencapai 300 biasanya nih. Tuh, mulai. Ya kan? Mulai tuh 300. Cuman sayangnya saya belum punya komputer 4 yang nomor 4 ini karena nggak aktif nih. Ya kan, masing-masing jalan ya, berarti sukses ya ini ya. Oke, nih coba saya matiin nih satu komputer nih nggak aktif nih, pasti dapat 500 lagi nih. Saya matiin dulu tuh ya, aktif baru satu nih, tidak ada ini nih, nomor 3 ini udah nggak ada aktivitas. Oke, nih masing-masing dapat tuh 500 ya, dapat 500. Oke, kalau sendirian ya pastinya dapat 1000 Mbps, 1000 maksudnya 1 Mbps. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.